Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 24022106. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lili Mulyani MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif, proposal dan skripsi. Materi pertama yaitu tentang pengertian proposal. Proposal adalah dokumen formal yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan atau satu ide, rencana, atau proyek. Proposal berisi penjelasan tentang suatu ide, tujuan, metode, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan pihak penerima proposal bahwa ide tersebut layak dipertimbangkan dan didanai. Materi kedua yaitu tentang struktur penulisan proposal. Struktur penulisan proposal secara umum yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka atau landasan teori. Menjelaskan teori, konsep penelitian yang sebelumnya yang relevan dengan topik proposal. Memberikan dasar ilmiah dan argumen yang kuat untuk mendukung ide yang diajukan. Yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi ini berisi metode menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan proposal. Yang B, teknik pengumpulan data, menjelaskan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Yang C, teknik analisis data, menjelaskan teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. 4, jadwal pelaksanaan, menjelaskan jadwal pelaksanaan proposal, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi, mencantumkan target waktu untuk setiap tahapan. Struktur yang nomor 5 yaitu anggaran. Anggaran ini mencantumkan rincian biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proposal, menjelaskan sumber dana dan mekanisme pengalokasian dana. Yang keenam yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merangkum poin-poin penting dalam proposal, sedangkan saran yaitu memberikan saran atau rekomendasi untuk pengembangan proposal di masa depan. Yang ketujuh yaitu lampiran. Lampiran ini mencantumkan dokumen pendukung seperti CV tim, surat izin, dan data pendukung lainnya. Materi ketiga yaitu tentang pengertian skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan dari perguruan tinggi, khususnya pada jenjang sarjana atau S1. Skripsi merupakan hasil penelitian atau pengkajian mendalam terhadap suatu topik tertentu yang dipilih oleh mahasiswa. Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama yaitu menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan sistematis. Yang ketiga yaitu menghasilkan karya tulis ilmiah yang orisinal dan bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang ditelitinya. Struktur penulisan skripsi. Yang pertama yaitu bagian awal. Bagian awal ini berisi halaman judul. Halaman judul mencantumkan identitas skripsi seperti judul, nama penulis, program studi, dan universitas. Yang B yaitu lembar persetujuan, mencantumkan persetujuan pembimbing atau dosen penguji. Yang C yaitu menyatakan keaslian, menyatakan bahwa skripsi merupakan hasil karya sendiri dan tidak mencimplak hasil karya orang lain. Yang D yaitu kata pengantar, menyatakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi. Yang E, daftar isi, mencantumkan daftar isi skripsi dengan nomor halaman. Selanjutnya yaitu daftar tabel, mencantumkan daftar tabel yang terdapat pada skripsi. Selanjutnya yaitu daftar gambar, mencantumkan daftar gambar yang terdapat pada skripsi. Selanjutnya yaitu daftar lampiran, mencantumkan daftar lampiran yang terdapat dalam skripsi. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian isi ini ada beberapa bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini berisi tentang latar belakang,
Latar belakang yaitu menjelaskan konteks dan alasan pemilihan topik skripsi. Yang B, rumusan masalah, menyatakan pernyataan yang ingin dijawab dalam skripsi. Yang C, tujuan penelitian, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi. Yang D, manfaat penelitian, menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau landasan teori. Menjelaskan teori konsep penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik skripsi. Memberikan dasar ilmiah dan argumen yang kuat untuk mendukung penelitian. Bab 3 yaitu metodologi penelitian, berisi metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, berisi hasil penelitian, yaitu menyajikan hasil penelitian yang diperoleh, dan pembahasan. Pembahasan ini menginterferensikan hasil penelitian dan menghubungkannya dengan teori yang telah dikaji. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran yaitu memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Yang ketiga itu bagian akhir. Bagian akhir ini berisi daftar pustaka. Daftar pustaka ini mencantumkan daftar sumber referensi yang digunakan mahasiswa dalam penulisan skripsi. Yang kedua yaitu lampiran, mencantumkan dokumen pendukung seperti kuesioner, tabel data, dan gambar. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan proposal dan skripsi. Perbedaan proposal dan skripsi ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu proposal. Letak bedanya yang pertama ada pada tujuan. Tujuan proposal merupakan rencana atau usulan penelitian yang diajukan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. Isi proposal berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Yang selanjutnya yaitu fokus. Proposal lebih berfokus pada perencanaan dan menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu tingkat detail. Proposal umumnya ditulis dengan tingkat detail yang lebih rendah dibandingkan skripsi. Selanjutnya itu tujuan akhir. Tujuan akhir dari pembuatan proposal adalah untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya skripsi. Tujuan dari skripsi adalah laporan hasil penelitian yang ditulis secara lengkap dan sistematis. Isi skripsi skripsi berisi seluruh penelitian termasuk pendahuluan. Pendahuluan ini seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Selanjutnya itu tinjauan pustaka atau landasan teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya itu hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya itu fokus skripsi. Skripsi lebih berfokus pada presentasi hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam. Selanjutnya itu tingkat detail. Skripsi ditulis dengan tingkat detail yang lebih tinggi dibandingkan proposal. Selanjutnya itu tujuan akhir. Tujuan akhir dari penulisan skripsi adalah memenuhi syarat kelulusan dari perguruan tinggi. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.